Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu yang telah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Ustazah Yani. Dan karena guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, marilah kita mulai saja pelajaran Al-Quran. Pada Ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi Hadratil Kiram Kyai Haji Abdul Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah selaku pendiri dari Majlis Ta'lim Musholla Al-Azhar, pimpinan Majlis Ta'lim Musholla Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah mata'anallahu bituli hayatiha, beserta para pengurus dan para stafnya, para orang tua kami Ustadzah Ruwainah dan juga orang sepuh pini sepuh Bu Haji dan juga Ukhtuna Fillah Adinda Maimunah, keluarga besar Majlis Ta'lim Musholla Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salat dan salam kita haturkan kehariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu dan orang tua kami yang kami cintai, marilah sebelum kita mulai taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita pada siang ini kita hadiahkan terutama untuk pendiri dari Majlis Ta'lim Musholla Al-Azhar, kedua orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan Allah menempatkannya di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru-guru kita dan kepada orang kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan guru-guru kita dan kedua orang tua kita dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran yang tiada batas. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, keturunan kita, mudah-mudahan keluarga kita, dzurriyyah kita semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita dijadikan keturunan yang solihin solihat, dijadikan ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul ibadah, ahlul kebaikan. Kelak mudah-mudahan keturunan kita menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Juga Fatihah kita niatkan untuk sedekah atau jariah kita yang sudah dikeluarkan pada siang hari ini, berapapun nilai besar kecilnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda.
Kita doakan juga untuk teman-teman kita atau keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, tetangga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyah barakah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita yang masih belum diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama kita di tempat yang penuh barokah ini, Allah mudah-mudahan masih bisa memberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini sebelum ajal menjemputnya. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dijadikan orang yang istiqomah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua akan digiring di bendera kalimat la ilaha illallah di bawah naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa likunniyatin salihah wa liqadai hajatina bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata kalamikal qadim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah. Sehat, Bu? Alhamdulillah, luar biasa ya, Bu ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Sehat rezekinya, sehat orangnya ya, Bu ya. Sehat rumah tangganya. Kita sampai di surat kemarin terakhir Al-Kafirun ya, Bu ya. Al-Kafirun ya, Bu. Sekarang Al-Kautsar ya, Bu ya. Benar, Bu, Al-Kautsar ya, Bu ya. Ya, Ibu Al-Qur'annya yang belakang, Bu. Ibu-ibu buka Al-Qur'an yang paling halaman belakang ya, Bu ya. Kita juz ammah, Bu. Ya, surat Al-Kautsar, inna a'toina. Ketemu, Bu? Al-Kautsar. Halaman belakang ya, Bu. Ketemu, Bu? Sudah, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya bacakan dulu ya, Bu ya. Insyaallah nanti kita baca berdasarkan kaidah tajwid dan tahsinul qiraah kita, perbaiki makharijul hurufnya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk saya, untuk Ibu juga di rumah. Diulang-ulang kembali bacaan yang baik, yang benar. Kalau kita sudah mempelajari, berarti kita harus mengamalkannya, ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah belajar, kita sudah dikasih tahu, kita harus mengamalkannya, mempraktekannya, ya Bu ya. Nah itu mudah-mudahan bermanfaat, itu saja. Jadi hukumnya tajwid ini, belajar tajwid itu fardu kifayah, ya Bu ya. Sebenarnya fardu ain. Orang itu kalau di kitab Matnul Jazariyah itu belajar tajwid itu fardu ain. Tiap orang harus bisa ilmu tajwid, ya Bu ya. Nah, tapi ada sebagian ulama lagi mengatakan fardu kifayah. Kalau yang lain sudah ada yang bisa belajar, yang lain tidak dikenakan beban dosa. Berarti kalau fardu ain itu tiap orang harus bisa. Ya Bu ya, fardu ain ini namanya setiap orang harus bisa. Nah, itu ilmu tajwid seperti itu. Jadi supaya bacaan Al-Qur'an kita ini baik dan benar, akan menambah kehusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar, ya Bu ya. Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu belajar, mulai dari kita ini ada di ayunan ibu kita sampai kita masuk ke dalam liang kubur, ya Bu ya. Jadi nggak boleh malu, udah tua-tua masih datang, nggak ada kata-kata malu. Malunya harus dibuang, ya Bu ya. Yang penting niatnya selalu belajar.
Karena orang belajar ini kedudukannya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti dia akan menjadi penghuni surga. Ya Bu ya itu. Jadi Ibu kalau niat keluar dari rumah niatnya apa? Ya Allah saya belajar untuk menuntut ilmu demi menegakkan agama Engkau ya Allah. Nah, itu niatnya seperti itu ya Bu ya. Nah, perkara nanti Ibu di tempat ngaji ada minuman, ada kue itu berarti rezekinya Ibu. Kalau nggak ada ya Ibu nggak usah. Sudah ada rezeki yang Allah akan berikan kepada Ibu. Apa itu? Pahala jihad fisabilillah. Karena kita sudah mengalahkan segala aktivitas kita selama ada di rumah. Ya Bu ya. Kalau mikir pekerjaan rumah mah nggak ada selesainya. Ya Bu ya, seperti itu. Ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini seperti itu. Ya Bu ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Oke Bu, akan saya bacakan ya Bu ya. Nanti Ibu bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Fa-nya pendek ya Bu ya. Sar. Jadi itu karena ro-nya itu berfathah. Fathah ya Bu ya, harokat fathah. Jadi dibaca tafhim. Tar. Jadi bibir ar Bu ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Idhar ya Bu ya, saya ulangin. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ulangi dari inna syani'aka. 1, 2, 3. Inna pendek ya Bu ya. Jadi sama kautsar, abtar pendek ya Bu ya. Cuma kita angkat bibir kita yang bawah. Taru, ar. Jadi ro kalau tafhim dibaca tafhim seperti ro, ri, ru, ar ya Bu ya. Sekarang coba dibaca bersama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tergesa-gesa, namanya kita belajar ya Bu ya. Nun bertasdid itu namanya gunnah ya Bu ya. Jadi kan mendengung. In coba 1, 2, 3. Nah kayak gitu Bu ya. Nah kalau yang pertama inna ada alifnya. Terus ada alif lagi sesudahnya alif. Itu namanya mad jaiz munfasil. Makanya munfasil ya, mad wajib ya. Mad jaiz munfasil karena terpisah ya Bu ya. Nah itu makanya dibaca panjang. Tapi kalau inna yang terakhir, inna syani'aka itu nunnya pendek. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Coba 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kayak gitu Bu ya.
mau baca, coba baca satu-satu. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Toy itu tok ya Bu ya. Toy, toy. Coba Bu Haji 1 2 3. Ina. Coba lagi ina. Jadi tok bukan tak ya Bu ya. Ayo siapa lagi yang mau coba? Saya kasih kesempatan. Bu Haji. Coba Ibu. Linya pendek. Fasolli lirok. Abtau. Jadi to itu Bu. To titu auto ya. Inna toy. Coba. Na toy. Kau tak ya. Jadi kalau ka, lidah kita nih, ujung lidah kita di antara dogi kita. Far ya. Kau far. Nah gitu. Bisa sebenarnya fasolli. Fasolli. Ya, fasolli. Ya, tuh. Lagi coba. Ya. Bilang lagi di rumah ya. Kita bisa, sebenarnya bisa ya. Kita bisa karena dia biasa, seperti biasa. Ayo Umi, mau nyoba nggak Umi? Umi aja mau nyoba. Fasolli sok. Linya pendek. Fasolli Inna syani'aka masih tergesa-gesa. Ayo mau coba Bunda. Inna
gede, H bulat sama H tipis itu kan H tipis. Kalau huanya huwa. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi H bulat itu ada bedanya dengan H tipis ya. Kamu mau coba? Huwal abtar. Gunahnya kurang Bu ya. Ibu kalau mencapai gunah itu kalau kata orang Jawa dari rongga hitung Bu ya. Nggak. Inna anna min tasjid juga amma lamma. Jadi seperti itu bacaan gunah tuh Bu. Ya Bu ya, Bu-nya ada dua hurufnya. Nun bertasjid dan mim bertasjid. Coba inna 1 2 3. Terasa dari hidung kita. Inna 1 2 3. Inna anna mim bertasjid lamma amma imma itu bacaan gunnah nun bertasdid dan mim bertasdid dari rongga hidung keluar. Kalau pendek, fasol. Huwal abtar. Hu hi hu ha hi hu ah. Tuh ha yang bulat ya Bu ya, bukan ha yang ada kakinya tuh ya. Ada jadi ha hi hu ah. Coba ha hi hu ah. Huwal. Kayak gitu Bu ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Baru rohnya tipis, rohma tipis ya Bu, ha tipis. Inna gampang aja. Kautsar. Huwal abtar. Jadi sadaqallahul adzim. Bacaan ro itu kan Bu ada ro tipis dan ro dibaca tebal. Kalau ro yang dibaca tebal itu ro-nya berhakat fathah dan berhakat dhammah. Ya Bu ya. Kalau dibaca tipis berhakat kasroh ri. Jadi kalau ro ri ru. Ro ri ru. Nih, ro ri ru. Au. Nah, itu kalau ro-nya dibaca tebal ya. Jadi tadi kautsar wanhar. Ibu biasa kan fasolli. Nah, ini tuh dibaca pendek. Fasolli li rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar.
Alhamdulillah kita sudah mencoba satu persatu, kita perbaiki bacaan kita ya Bu ya. Jadi Al-Qamariyah itu kan harus dibacanya jelas ya Bu ya. Jadi inna a'toina kal, bukan kal tapi kal, satu kali aja ya. A'toina kal kausar ya Bu ya. Coba 1 2 3. Inna a'toina kal. Nah, jadi nggak ada tuh al nggak ada, tapi al harus lamnya dibaca jelas. Alhamdu kul a'udhu ya, bukan kul tapi kul, lamnya harus dibaca jelas lamati. Paham Bu? Paham. Huwal abtar. Di rumah diulang kembali seperti itu ya Bu ya. Al-Qamariyah, lam mati harus dibaca jelas. Baik lam mati itu lam kalimah fil, kalau kalimah isim harus dibaca jelas ya Bu ya. Jadi nggak ada tuh kul a'udhu, nggak ada kul, tapi kul a'udhu, kul a'udhu, kul huwallah, seperti itu ya Bu ya. Alhamdu ya Bu ya, seperti itu. Hirabbil alamin. Jadi bukan hirabbil, bukan, tapi hirabbil alamin. Harus dibaca jelas. Jadi jelas itu benar-benar bacaannya itu kita kedengaran orang yang lain itu mendengarnya, oh benar memang lamatnya dibaca jelas, tampak lamatnya. Paham Bu ya? Insyaallah nanti seperti apa? Kita bisa karena biasa. Nih Ibu sudah dapat pelajaran nih satu tadi. Bacaan gunnah, nun bertasdid dan mim bertasdid. Ya dibaca mendengung. Jadi kira-kira 1 alif atau 2 harokat lah Bu, tekanan untuk mendengungnya. Anna, inna, ammah tuh ya Bu ya. Terus bacaan Al-Qamariyah atau lam mati harus dibaca jelas. Oke. Lagi bacaan idhar kholqi ya Bu ya. Di sini ada lafaz contoh wanhar, minhu. Jadi bukan minhu tapi minhu ya Bu ya, karena dibaca jelas. Wanhar. Jadi bukan wane, bukan begitu, tapi wan. Ya, nunnya dibaca jelas. Minhu, anhu ya Bu, seperti itu. Harus dibaca jelas. Kita biasakan Bu, bisa wanhar. Nah, bukan wane, bukan itu, tapi wanhar. Nah, coba 1 2 3. Fasholli li rabbika wanhar. An'amta. Itu Al-Fatihah Bu ya. Jadi bukan ane, tapi an'amta ya Bu ya. An'amta, karena nun mati ketemu ain. Itu salah satu huruf idhar kholqi. Makanya harus dibaca jelas. Kedengeran Bu? Seharusnya kedengeran enggak Bu? Kedengeran Bu? Kedengeran. Kedengeran Bu Haji? Oh, kedengeran keluar ya? Ke dalam apa kedengeran? Oke Bu, saya akan bacakan arti terjemahannya dari surat Al-Kautsar yang kita baca ini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsar. Di Al-Qur'an Bu enggak ada ya. Surat Al-Kautsar. Makiyatun aw madaniyatun thalathu ayatin. Jadi surat Al-Kautsar ini sebagian ulama ada yang berpendapat diturunkan di kota Mekah, dan lagi ada yang berpendapat diturunkan di kota Madinah. Ya Bu ya, surat Al-Kautsar. Inna a'tayna itu nama surat Al-Kautsar ya Bu ya. Thalathu ayatin. Surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat Bu. Ada berapa? Jadi surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an ini surat Al-Kautsar. Ya Bu ya. Hanya 3 ayat ya Bu ya. Jadi gampang. Pengen sholatnya singkat, baca surat Al-Kautsar ya Bu ya, 3 ayat doang Bu ya Bu ya. Gantinya qul huwallahu ahad, qul huwallahu 4 ayat ya Bu ya, Al-Ikhlas ya Bu ya. Jadi tapi panjang. Kalau ini pendek ya Bu ya, 3 ayat tapi dia bacaan kalimatnya itu lebih pendek ya Bu ya. Kalau Wal Asri kan panjang seperti itu Bu. Jadi maksudnya kalimatnya pendek ya, 3 ayat. Jadi Al-Kautsar Makiyatun aw madaniyatun thalathu ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Inna a'toinaka. Inna sesungguhnya aku, kata Allah, a'toinaka telah memberikan kepada engkau. A'toina itu aku telah memberikan kepada engkau, maksudnya Nabi Muhammad memberikan apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar ya Bu ya. Jadi kalau di tafsir Jalalain ini ada dua versi arti Al-Kautsar. Jadi yang pertama Al-Kautsar itu telaga ya Bu, telaga yang ada di surga, namanya telaga Kautsar. Besok-besok umatnya Rasulullah ya Bu ya, yang masuk surga itu akan dibawa ke telaga Kautsar. Jadi telaga Kautsar ini Bu, isinya bejana-bejana yang sangat cantik-cantik, tempat-tempat minum sangat-sangat cantik, indah-indah, banyak laksana hitungan bintang-bintang di langit, saking banyaknya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita mau minum ini sudah banyak tersedia ya Bu ya, itu di telaga Kautsar. Jadi umat Nabi Muhammad ini besok akan didatangkan oleh Allah, didatangkan untuk menuju telaga Kautsar. Tapi ada yang ditolak. Kenapa? Karena dia suka membuat-buat hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ditolak seperti itu ya Bu ya. Mengada-ngada ya Bu ya. Tapi bukan berarti mengada-ngadanya itu Bu, seperti nanti gini, kunut Rasulullah nggak pernah ngajarkan kunut, kita kan nggak tahu. Ya di situ sisi ulama Rasulullah ada sedang berjamaah di sini membaca doa kunut, sana tidak. Jadi jangan menyalah-nyalahkan itu, bilang oh bid'ah, Rasulullah nggak pernah nyalah. Seperti handphone sekarang yang kita pegang, kerudung yang kita pakai, Al-Quran dulu kan tidak ada Al-Quran seperti ini. Masa ini dibilang bid'ah? Mengadakan tidak, karena banyak kemanfaatan yang diperoleh. Dulu Al-Quran tidak terbentuk seperti ini Bu. Ada di tulisan, kulit binatang, tulisan batu-batu. Nah ketika zaman Khalifah Utsman baru dibentuk, dikumpulkan. Karena banyak penghafal Al-Quran pada saat itu yang meninggal wafat di perang Badar Kubro. Makanya dikumpulkan, bacaan-bacaan itu dijadikan dalam satu mushaf ya Bu ya, dalam satu kitabnya seperti sekarang ini. Makanya Bu, kalau ayat-ayat susunan ini para ulama tidak menurut versi Rasulullah. Kalau Rasulullah itu diturunkannya surat yang keberapa, seperti Al-Kautsar ini Bu ya. Kalau dalam Al-Quran yang kita susun ini 108. Tapi menurut sejarahnya ini adalah surat yang ke-8 diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau menurut urutan mushaf yang sekarang ini adalah surat yang ke-108 seperti itu Bu ya. Nah tapi kalau yang diturunkan kepada baginda Rasulullah itu yang ke-8 ya Bu ya. Surat yang diturunkan ke-8 pada baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan surat yang ke-9 ya Bu ya. Jadi ini versi ulama para sahabat yang dulu menyusun ya Bu ya, berdasarkan kategori sejarahnya, asbabul nuzulnya ya Bu, seperti itu. Udah Ibu gak usah pusing-pusing cerita itu nanti ya Bu ya, kita bacakan artinya. Jadi Al-Kautsar ini salah satu ulama dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan ada sungai yang ada di surga yang bernama telaga Kautsar. Jadi kalau ada anak yang namanya Kautsar berarti dia itu apik-apik tabarukan. Mudah-mudahan dia laksana telaga yang ada di surga. Berarti kan indah banget. Indah dipandangnya, indah tingkah lakunya, indah perbuatannya, seperti harapan orang tua memberi nama Kautsar seperti itu. Nah, ada lagi yang memberi nama Kautsar. Sebutan arti Kautsar ini kebaikan yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak, kebaikan yang begitu banyak, kemanfaatan yang begitu banyak. Jadi Rasulullah ini sudah diberikan oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Apa diantaranya? Yaitu an-nubuwah, kenabian. Al-Quran salah satunya. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah diberikan keturunan yang banyak ya Bu ya. Nah ini keturunan baginda Rasulullah SAW banyak dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyid Ali Husain bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah ini mempunyai 7 putra putri ya Bu ya. Semuanya dari istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Hanya satu dari Mariatul Qibtiyah ya Bu ya, yang bernama Ibrahim. Jadi 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah semuanya itu wafat ketika mereka masih kecil ya Bu ya. Kalau Sayyidah Zainab ya Bu ya dan Sayyidina Ruqayyah ini itu adalah istri dari sahabat Utsman bin Affan ya Bu ya. Jadi yang pertama urutannya itu adalah Sayyid Qasim bin putra beliau pertama adalah Sayyid Qasim, yang kedua Sayyidah Zainab. Nah Sayyidah Zainab ini putri beliau yang tertua ya Bu ya.
Nah, yang ketiga Ruqayyah. Ya Bu ya, Ruqayyah, terus Ummi Kulsum. Nah, baru Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, baru ada yang laki-laki berikutnya yaitu Ibrahim, ya Bu ya. Dan satu lagi Qasim. Abdullah, benar Abdullah. Ya Bu ya, Abdullah. Jadi yang Ibrahim ini dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Beliau itu adalah tadinya budak Bu ya. Jadi sudah dibebaskan oleh baginda Rasul dan diperistri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak hadis-hadis juga yang diriwayatkan oleh Maryatul Qibtiyah ya Bu, seperti itu. Nah, itu putranya satu tapi meninggal ketika kecil. Jadi yang hidup sampai memberikan keturunan itu hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari cucu beliau, dari putra beliau, Said Husain, Said Hasan itu meninggal ketika perang Karbala. Cuma Said Husain yang selamat. Nah, itulah Bu, sampai sekarang keturunan Sayyid Al-Habib ya Bu ya, Ali Zainal Abidin itu adalah keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyambung nasabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Hadramut sana di Yaman ya Bu ya. Ya, jadi laki, perempuan, perempuan baru laki-laki. Seperti itu. Tapi mereka semua wafat ketika masih kecil. Kalau Sayyidina Utsman itu sampai mempunyai 2 julukan Dinurain. Kenapa disebut Dinurain, mempunyai 2 cahaya? Karena beliau sahabat Utsman itu menikahi 2 putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Jadi Ruqayyah wafat ketika masih muda, akhirnya menikahi Sayyidah Ummi Kulsum. Seperti itu ya Bu ya. Maka disebut Dinurain, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi makanya Bu, Rasulullah ini dibilang Al-Kautsar. Aku sudah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak. Arti yang kata versi lain ya Bu ya. Al-Kautsar lagi dibilang adalah sungai yang berada, telaga yang berada di nama di surga ya Bu ya. Dan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya Bu ya, itu yang tadi saya ceritakan. Jadi Rasulullah itu senam senyum. Kenapa baginda Rasulullah kok senyum-senyum, kata sahabat? Karena ada ayat surat Al-Kautsar ini yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa bahagia karena apa? Umatnya besok akan diajak minum di telaga Kautsar. Nah, versi arti yang lain Al-Kautsar ini adalah kenikmatan yang begitu banyak. Seperti kita saat ini Bu, kita kembalikan ini versi untuk ayat yang diturunkan kepada baginda Rasul kita. Kita ini kan sudah kenikmatan Allah yang berikan yang kepada kita ini sudah banyak Bu. Nikmat kita sudah punya suami, rumah tangga, ya Bu, keturunan, putra putri, ya Bu ya. Terus badan kita sehat, itu sudah kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Rumah tempat tinggal, syukur-syukur punya kendaraan, itu berarti kenikmatan yang begitu banyak. Jadi bukan Rasulullah aja tapi kita, ini mengingatkan kepada kita, ya Bu ya. Jadi Allah aku sudah memberikan, walaupun Al-Kautsar itu judulnya surga, yang sungai ada di surga itu toh kita belum merasakannya, pasti Allah akan memberikannya kepada kita. Seperti itu. Nah, sekarang kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini apa nih? Bisa berdiri, masih bisa bernafas tanpa bantuan alat. Ya bukan? Nah, ini apa? Sudah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Paham Bu? Seperti itu. Nah, bukan 7, itu tadi putra putrinya. Jadi gini Bu, Rasulullah itu pertama menikah adalah dengan Sayyidah Khadijah. Jadi yang memberikan keturunan itu hanyalah Sayyidah Khadijah. Yang lainnya tidak memberikan keturunan kecuali Maryatul Qibtiyah, itu pun wafat ketika kecil. Jadi asli fiur Rasulullah itu dengan istri-istri yang lainnya itu beliau menikah ketika Sayyidah Khadijah wafat Bu, baru menikah. Ya Bu ya. Dan menikahnya ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berdasarkan hawa nafsu beliau, tidak. Mereka itu wanita pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Sayyidah Aisyah, beliau masih anak-anak Bu. Rasulullah tidak pernah melakukan hal-hal persetubuhan seperti kayak Rasulullah jauh istrinya lebih dari 4. Nah, itu orang laki alasan-alasan mereka aja lah, pengen nikah lagi ya Bu ya. Tidak seperti kita manusia biasa. Jadi Rasulullah ini memang yang sudah dijaga oleh Allah, tidak seperti maksum yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsunya beda dengan kita walaupun beliau adalah manusia biasa. Ya Bu ya. Jadi Sayyidah Nabi Rasulullah ini menikah dengan istri yang lain setelah Sayyidah Khadijah wafat.
Jadi Sayyidah Khadijah ini memang yang pertama kali perjuangannya baginda Rasulullah, mulai dari beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, itu adalah Sayyidah Khadijah yang benar-benar memperjuangkan, ikut berjuang dengan baginda Rasulullah SAW, bukan dengan diri tapi hartanya juga, Bu. Ya itu Ustazah seperti itu ya. Jadi istri-istri yang lainnya itu adalah setelah Sayyidah Khadijah wafat. Jadi 9 pun tidak semuanya seperti itu, Ustazah. Jadi mereka ada yang wafat sebelum pada saatnya, pada waktunya, demikian. Jadi makanya kalau ada orang laki-laki bilang, wah Rasulullah janda, itu mah alasan-alasan dia aja. Ya Bu ya, alasan dia maunya seperti itu. Tapi tidak demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini benar-benar maksum. Tidak seperti kita, walaupun dia itu manusia seperti kita, ya Bu ya, kal basyari seperti kita, tapi dia lain dengan kita, Bu. Ya Bu ya, benar-benar dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu ya, maksum, benar-benar dijaga, tidak seperti kita, ya Bu ya. Jadi ceritanya kan sudah banyak, kalau Maulid itu umur 4 tahun saja sudah dibelah dadanya, diambil hatinya untuk dibersihkan di telaga Kausar, di surganya Allah, di sungainya Allah, di jannahnya Allah. Lain dengan kita, jadi bersih tidak, walaupun beliau hidup di zaman jahiliyah, tidak tersentuh sedikit pun oleh kehidupan jahiliyah pada saat itu. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu jangan ada keraguan lagi. Benar-benar kita harus memuliakan beliau, ya Bu ya, menghormati beliau, mengikuti ajarannya. Jadi selain mengikuti ajarannya apa? Kita bangga sebagai umatnya. Seperti itu, umat apa? Bangga sebagai umatnya karena beliau adalah manusia yang benar-benar terjaga dari segala kejelekan atau keburukan. Jadi Rasulullah itu enggak ada sifatnya Rasulullah yang tercela, itu enggak ada. Sifat beliau adalah mahmudah, selalu terpuji. Itu baginda Rasulullah. Makanya banyak Bu syair-syairan yang mengagungkan beliau. Beliau sih tidak butuh itu karena beliau adalah sudah makhluk yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah aja memberikan sholawat kepada beliau, Bu, malaikat. Ya Bu, kok kita tidak mau memberikan sholawat, membacakan sholawat untuk beliau? Seperti itu Bu. Kita mau diakui sebagai umatnya, tapi kita enggan untuk bersolawat. Bagaimana kita mau dikenal dengan Nabi kita? Seperti itu ya Bu ya. Apalagi kita sampai mengikuti ajarannya, mengikuti ajaran beliau dan memuliakan beliau, memuliakan, memuji beliau dengan kalimat-kalimat sholawat seperti itu. Nah, kita lanjut Bu, ya Bu ya. Jadi Al-Kautsar ini aku sudah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Jadi ada 2 versi. Ada yang diartikan salah satu telaga yang ada di surga, dan ada lagi yang mengartikan Al-Kautsar ini adalah kenikmatan yang begitu banyak, seperti yang sudah kita rasakan pada saat ini, sudah kita terima pada saat ini. Nah, setelah kita sudah menerima kenikmatan yang begitu banyak dari Allah yang sudah berikan kepada kita, terus apa? Fasolli li rabbika wanhar. Jadi ketika itu Rasul fasolli. Jadi fasolli di sini kalian beribadalah, berdoalah. Kepada siapa? Li rabbika, kepada Tuhan engkau. Ya Bu ya. Jadi setelah kita sudah merasakan kenikmatan, sudah menerima kenikmatan yang begitu banyak, kebaikan yang sudah diberikan Allah kepada kita, fasolli, kita suruh beribadah, bersyukur. Beribadah itu kan banyak macamnya selain sholat, ya kan Bu? Berbuat baik, ya Bu ya, sholat dengan baik, bergaul dengan baik, bertetangga dengan baik, itu termasuk kategori ibadah. Membaca Al-Quran, ya Bu ya, membaca sholawat, ya Bu. Itu makanya apa tujuannya? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Makanya fasolli li rabbika. Nah, jadi fasolli ini kata versi bukan sholat tapi berdoalah. Kalau dikatakan sholat, wa aqimus shalah wa atu zakat, ada perintah kita untuk mendirikan sholat. Jadi arti fasolli di sini adalah berdoalah, bersyukurlah, beribadalah kepada Tuhan kalian. Jadi kita berterima kasih kepada siapa? Ya, kepada Allah yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Kita sembuh, terima kasih Allah sudah disembuhkan dengan barokah, dengan perantaran obat kita berobat, ya Bu ya. Kita bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi bersyukur bukan alhamdulillah begitu, tapi tidak diiringi dengan ibadah yang baik. Bagaimana? Ya udah, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Sholatnya jangan dimolor-molorin lagi, kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa celaka bagi orang yang sholat? Yaitu
karena sholatnya suka ditunda-tunda. Nah, kebaikan-kebaikan suka ditunda-tunda, makanya disebut orang yang celaka seperti itu. Paham Bu? Fasolli li rabbika. Nah, jadi kita suruh berdoa, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Itu Bu kalimat fasolli li rabbika. Wanhar, ya Bu ya. Wanhar. Jadi wanhar itu dari kata inhar, nahar. Jadi menyembelih di bagian leher, melukai di bagian leher. Nah, jadi artinya berkorbanlah. Ya, ini ketika Rasulullah, ya Bu ya. Jadi makanya sebagian ulama orang itu mengatakan Al-Kautsar ini diturunkan di kota Mekah karena Idul Nahr. Kita ingat ibadah Yaumil Id, ya bukan ada dua. Yaumil Adha itu kan sebutannya boleh Idul Adha, boleh Idul Nahr, hari raya kurban Bu. Adha itu kan artinya menyembelih, ya bukan menyembelih. Makanya inhar di sini fasolli li rabbika, berdoalah kalian kepada Tuhannya, wanhar dan bersedekahlah. Dan bersedekah bertanda bukti kita syukur kepada Allah selain beribadah dan bersedekahlah. Nah ini Bu bisa dijadikan inhar ini karena arti sebenarnya itu adalah menyembelih, memotong. Nah seperti akikah. Akikah ngapain kok kita motong kambing, lahir anak laki-laki 2, perempuan 1, ngapain? Sebagai tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah dianugerahkan oleh Allah kenikmatan dikasih keturunan. Itu bisa dijadikan ini dalil sebagai akikah emang diperintahkan kan seperti itu Bu ya. Kalau Rasul kullu maulidin kan seperti itu Bu ya. Jadi setiap yang dilahirkan itu maka apa? Kita disembelihlah baginya 1 hewan kambing kalau perempuan. Kalau laki-laki 2. Nah itu kalau ibu orang tua tidak sempat ya Bu akikah, bukan tidak sempat, belum ada uangnya boro-boro untuk akikah, boleh ibu nanti setelah dewasa punya rezeki akikah sendiri Bu, boleh sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Karena kita sudah bisa hidup sampai saat ini siapa? Kalau bukan Allah yang menghidupkan kita, iya kan Bu? Nggak ada orang-orang ibu sampai sekarang udah gede seperti enggak. Ya itu tanda yang bersyukur pada Allah. Jadi apa ya? Itibar semua jadi pelajaran. Kita menghadiri acara walimatul akikah itibar. Oh ini bayi yang tadinya seumur segini loh, sekarang ini bisa seperti kita. Seperti ini kan kita orang-orang tidak gede-gede seperti ini, enggak Bu. Dari belajar ngerangkak dulu, belajar berjalan, tati-tati, ya kan Bu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun proses. Anak-anak nakal dulu, remaja tingkatan dewasa, baru kita tua seperti ini, kembali lagi kita seperti anak-anak. Seperti itu proses ya, proses kehidupan. Nah tanda bersyukurnya apa? Yaitu kita bersedekah dengan menyembelih hewan korban atau menyembelih akikah. Ini dasarnya kok ada akikah itu apa, kapan ya Bu ya. Jadi kalau nggak sempet ketika orang tua kita nggak mampu, kalau kita sekarang saya belum pernah dekatkan orang tua saya ada rezeki ini sekarang anak-anak saya mampu, boleh Ibu akikah Bu untuk diri Ibu kalau memang belum diakikahi oleh orang tuanya waktu kecil. Kan namanya akikah itu kita ini apa, membebaskan. Jadi anak-anak yang baru dilahirkan tergadai. Nah kalau gadaian itu kan berarti harus ditebuskan. Nah tebusnya pakai apa ya? Kambing. Seperti itu Bu. Kenapa kalau harus laki-laki 2, perempuan 1? Karena tanggung jawabnya laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Iya kan Bu? Kepala rumah tangga, suami. Kalau kita kan enggak Bu. Ya Bu ya, kita hanya mengurus. Kan seperti itu. Maka bagiannya lebih besar daripada wanita. Dan warisan pun demikian dalam hukum Islam. Ini kalau kita apa ya? Dari kalimat makna ayat yang kita baca, ya Bu ya. Jadi setelah Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, fasolli li rabbika. Jadi kita harus beribadah, selalu beribadah, berdoa kepada Tuhan kita, wanhar dan bersedekah. Kalau dikasih keturunan berarti dengan akikah. Kalau kita punya rezeki ketika Idul Kurban, kita menyembelih kambing. Syukur-syukur bisa sapi, seperti itu. Itu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah. Paham Bu? Nah, jadi fasolli li rabbika wanhar. Nah, ada yang bertanyakan dulu sampai ini. Ada yang mau? Nanti kalau tema di Sadaya. Nah, kita lanjutkan dulu. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci engkau huwal abtar,
dia orang yang terputus. Ya Bu ya, dia orang yang terputus. Jadi terputus itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzulnya ayat yang terakhir ini inna syani'akal abtar itu ada pada masa itu sahabat Wail bin Was ya Bu ya. Jadi dia itu selalu membenci Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Rasulullah, kamu itu orang yang tidak punya keturunan. Karena putra-putrinya itu selalu wafat ketika masih kecil. Sebenarnya itu mungkin dijadikan alasan, justru terbalik. Justru orang yang menghina Rasulullah itulah termasuk orang yang abtar. Jadi mereka menyebut ketika itu orang jahiliyah pada masa itu menyebut Rasulullah itu abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Padahal terbalik, justru mereka yang mencela Rasulullah itulah orang yang abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kullu dibalil. Kan lafaz bismillah ini Bu, setiap segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu jika tidak diawali dengan lafaz bismillah, fahuwal akto, terputus. Terputus apa? Dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan. Abtar, terputus dari keberkahan. Itu sebutannya kan dalam ayat, dalam hadis-hadis yang Bu ya. Makanya jangan lupa mau ngapa-ngapain itu dahulukan dengan kalimat bismillah, supaya selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Bu, jangan lupa. Remeh, iya, gak apa-apa Ustazah, gak apa-apa Ustazah, dimaafkan. Iya, karena terbiasanya ya, coba dalam hati saja gak apa-apa ya Bu ya, walaupun itu tempat yang kotor ya Bu, seperti itu. Jadi usahakan Bu melakukan segala sesuatu, mau masak baca bismillah, mau nyuci baju baca bismillah, mau ngeluarin duit baca bismillah supaya berkah duitnya, ya kan Bu, bermanfaat seperti itu. Nah itu jangan mau pakai kerudung, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Bu, inna syani'aka huwal abtar, terbalik. Justru orang yang membenci baginda Rasulullah SAW, yang suka menghina, mencaci maki baginda Rasulullah, nah udah misalnya ya Bu ya, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira paham gak yang disampaikan dari ayat yang tadi kita baca? Ada yang bingung gak? Ada yang bertanyakan gak? Nah, mudah-mudahan kita Bu bukan termasuk orang yang membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ini suri tauladan Bu. Ya Bu ya, uswatun hasanah. Teladan yang patut kita contoh Bu, baginda Rasulullah orang biasa Bu, seperti manusia. Kan tadi saya bilang Bu ya, ya beliau makan seperti kita, minum seperti kita. Tapi makannya dan minumnya baginda Rasulullah tidak seperti kita Bu. Walaupun sudah kenyang masih hayu aja. Ya kan, minum ada makan situ diambil lagi. Nah itu kita belajar untuk menerima. Kalau bukan milik kita jangan kita ambil, kalau bukan bagian kita jangan kita ambil. Paham Bu? Tanda kita bersyukur kepada Allah, karena Rasulullah seperti itu. Nah, minum pun kayak gitu ya Bu ya. Sudah cukup minum sudah, terkadang masih kurang, masih beli ini lagi beli itu. Apalagi kalau puasa, kayaknya mau dibeli semuanya, mau dimakan semuanya Bu. Ketika Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakas sunubik, minum air seteguk aja Bu, udah kenyang Bu. Apalagi makan kurma satu, itu sudah kenyang. Yang penting jangan lupa baca bismillah. Karena lafaz bismillah itu penuh keberkahan ya Bu ya, penuh kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari surat Al-Kautsar. Asbabun nuzulnya sudah saya bacakan tadi ya Bu ya. Jadi Rasulullah ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari baginda Rasulullah, yaitu para habaib yang ada sekarang ini. Itu nasabnya itu adalah sambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Maka itu kita harus kita hormati seperti itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Pasti banyak kekurangan ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan?
suci, ya Bu ya. Pakaian kita suci, kan seperti itu, badan kita suci. Salah satu syarat sahnya sholat. Sudah masuk waktunya, ya Bu ya, kan seperti itu ya Bu ya. Nah itu jadi Ustazah mungkin ya tidak harus ya ada ya. Kalau dia mempunyai keyakinan seperti itu ya monggo saja. Tapi kalau saya sih lebih baik saya aja dibungkus Bu, saya ikat lagi, saya pakai dalaman Bu. Karena apa, khawatir rambut saya keluar-keluar. Seperti itu kalau saya kayak gitu Bu. Jadi saya ikat pakai dalaman. Dan hati-hati jidatnya ini Bu, ya Bu ya. Jadi batasnya aurat kita ini tempat tumbuh rambutnya kita nih. Aurat tempat tumbuh rambut kita. Terus telinga nih kan ada antara telinga nih. Nah ini batas muka kita wajah. Nah sampai dagu nih. Nah ini kalau dalam sholat ya Bu ya. Ini sebenarnya batas aurat kita, wajah kita seperti itu. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai telinga, nah seperti ini. Jadi itu makanya kalau sujud, kalau takbir hati-hati, ya Bu ya, jangan sampai tertutup, ya Bu, jangan sampai tertutup dengan mukena kita, ya, jangan sampai tertutup, ya Bu ya. Jadi dahi kita ini nempel ke tempat sujud, ya Bu ya, hidung kita nempel ke tempat sujud, ya Bu ya, seperti itu. Ya, itu kesempurnaan sholat kita. Kesempurnaan sholat kita bukan berarti tidak sah, ya Bu ya. Yang membatalkan sholat itu kan satu, keluar sesuatu dari jalan dua, ya kan seperti itu Bu ya. Terus hilang akal, itu kan yang membatalkan sholat, ya Bu ya. Terbukanya aurat kita itu bisa membatalkan sholat seperti itu. Jadi hati-hati ya Bu, seperti itu. Itu kita perlu belajarnya fikih supaya apa, ibadah kita menjadi sempurna. Ustazah seperti itu Ustazah. Tapi ya nggak sempurna pun jangan salah. Jadi tidak harus Ustazah ya. Malah justru kalau diket itu lebih aman. Ya, rambut kita tidak berantakan. Ya, apalagi kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Itu kan enggak seperti sholat yang tiap saat kita laksanakan ya Bu, tempatnya jauh, perlu tenaga, perlu biaya ke sana. Makanya hati-hati ketika mulai pasang niat berihram untuk melaksanakan umroh atau haji, kita jaga aurat kita. Ya Bu, ditambah perbuatan kita, perkataan kita dari hal-hal yang buruk kita jaga lisan kita, tangan kita, anggota badan kita. Kalau kita di sana, Bu, ya seperti itu. Itu saja. Bu, kesempurnaan hanya milik Allah. Pasti saya masih banyak kekurangan yang saya sampaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit, ringkas, tapi mudah-mudahan bermanfaat, termasuk untuk saya pribadi dan untuk ibu-ibu semuanya. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Di rumah diulang-ulang kembali, baca surat Al-Kausarnya sesuai dengan yang kita belajar tadi. Oh, tadi Bu Haji Yani ngomong taruh gitu ya. Inna gunnah, nah itu kita praktekkan ya Bu ya. Diulang lagi nggak apa-apa Bu, diulang-ulang. Al-Quran diulang-ulang walaupun hanya satu surat, itu pahala kebaikannya berarti sudah lebih buat ibu semua ya Bu ya. Satu huruf 10 kebaikan, apalagi surat Al-Kausar sudah berapa huruf kita baca nih ya Bu ya. Insya Allah semuanya akan menjadi pahala kebaikan buat kita semua ya Bu ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup dengan doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ada baca doa Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajaran Al-Quran tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik